Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Darah Garuda. Sebuah film yang rilis tahun 2009 yang lalu. Film ini merupakan lanjutan dari film Merah Putih yang telah aku ceritakan sebelumnya. Bagaimanakah kisah Letnan Amir dan kawan-kawan? Langsung saja kita saksikan ke alur ceritanya. Semonggo. Cerita dimulai ketika sebuah mobil memasuki area kebun kopi. Di dalam mobil itu, Mayor Van Gardner di bawah todongan senjata dari Dayan mencoba memasuki kebun kopi yang dijaga oleh serdadu Belanda. Serdadu itu dengan cepat mempersilahkan Mayor untuk lewat. Tak berapa lama, sebuah truk datang. Mereka adalah pejuang Indonesia yang menyamar. Mereka adalah Marius yang duduk di depan bersama Letnan Amir. Nampaknya mereka tidak curiga dan membukakan pintu, meski Thomas harus bersembunyi di atap truk. Sementara itu Dayan dan Mayor Van Gardner sedang menunggu kedatangan para pejuang kita. Sayang sekali sang Mayor lepas saat Dayan lengah. Sementara itu di kebun kopi, nampak Senja dan Melati terlihat shock saat serdadu Belanda tengah memperkosa Lastri. Saat pulang dari kebun kopi, Lastri termenung sendiri. Betapa senangnya hati Senja saat bertemu Thomas yang akan menyelamatkan mereka dari tempat itu. Tak lama, Mayor Van Gardner datang dan dia mengancam akan membunuh mereka semua kalau dalam 3 hitungan tidak menyerah. Tepat di saat itu, pejuang Indonesia datang dan langsung menembaki para serdadu Belanda. Akhirnya, mereka dapat menyelamatkan Senja dan Melati, serta Lastri. Namun di tengah hutan, truk mereka kehabisan bahan bakar, hingga memaksa mereka berjalan kaki. Malamnya mereka bermalam di tengah hutan, sambil mengikat serdadu Belanda yang mereka tawan. Tak disangka, Lastri membunuh serdadu Belanda itu yang sebelumnya melecehkannya. Saat semua tidur, Lastri memilih untuk pergi, meski sempat dicegah oleh Senja. Setelah diperkosa, baginya hidup tiada artinya. Senja lalu teringat akan masa lalunya. Saat kedua orang tuanya mati karena amukan massa, karena dianggap pengkhianat bangsa. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka diserang oleh pasukan lain yang menduga bahwa pasukan Amir adalah pasukan mata-mata dari pihak Belanda. Beruntung Dayan dapat menyergap pimpinan pasukan itu yang bernama Sersan Yanto. Kami mencari pasukan Jenderal Sudirman. Maka diantarlah pasukan Letnan Amir menemui pasukan Jenderal Sudirman. Di sana mereka bertemu dengan seorang perwira bernama Mayor Fadli. Mayor Fadli sangat terkesan dengan perjuangan Sersan Amir dan kawan-kawan. Buatku sangat mengesankan. Ia lalu mengangkat Amir sebagai kapten dan lainnya sebagai sersan. Ia lalu memberi tugas kepada Kapten Amir, yaitu menghancurkan pembangunan lapangan udara sebelum pembangunan lapangan udara itu selesai. Pembangunan lapangan udara ini sangat penting bagi Belanda untuk menguasai langit Jawa Tengah. Tugas ini sangat penting, apapun resikonya, tugas harus berhasil. Sersan Yanto lalu membawa Kapten Amir untuk menemui pasukan khusus yang akan membantunya menyelesaikan tugas, serta memperkenalkan Budi sebagai penembak terbaik di pasukan itu. Lalu Kapten Amir meminta Sersan Yanto untuk mempersiapkan pasukan itu dalam 2 jam. 2 jam telah berlalu dan mereka pun segera berangkat. Mereka harus berpakaian preman untuk menghindari kecurigaan pihak Belanda. Kapten Amir lalu berpamitan dengan istrinya, Melati, berat hati meninggalkan istri tercinta. Tapi Kapten Amir demi tugas rela meninggalkan itu semua, demi untuk nusa dan bangsa. Di tengah perjalanan, Kapten Amir melakukan sholat. Setelah selesai sholat, Sersan Yanto mendatanginya. Ia bertanya apakah anak buahnya dapat dipercaya. Kenapa aku harus percaya pada? Selesai sholat, mereka kembali melakukan perjalanan.
Di tengah jalan pasukan mereka dihadang oleh pasukan Belanda. Pertempuran pun tak terhindarkan. Banyak jatuh korban dalam pertempuran itu. Dengan terpaksa mereka harus kembali dengan mobil yang dikendarai oleh Marius. Sayang Dayan tidak dapat diselamatkan. Setelah itu, Kapten Amir membagi pasukan itu menjadi dua bagian. Sersan Yanto akan membawa mobil untuk mengalihkan perhatian serjadu Belanda. Sedangkan yang lainnya berjalan kaki menembus hutan. Di tempat lain, ternyata Dayan belum mati. Ia diinterogasi oleh Mayor Van Gardner tentang tujuan Kapten Amir yang sebenarnya. Tak lama Sersan Yanto datang. Dia membujuk Dayan untuk bergabung. Ternyata Yanto adalah orang yang selama ini menjual informasi kepada Belanda. Tapi Dayan memilih mati daripada harus mengkhianati negeri tercinta. Kemudian Mayor Van Gardner menyuruh anggotanya untuk membunuh Dayan. Kemudian mereka membuang tubuhnya di pinggir jalan. Ternyata Dayan belum mati dan ditolong oleh Lastri. Kita kembali lagi kepada Kapten Amir. Sewaktu di tengah hutan, ia ditawan oleh warga setempat. Ia ditawan dan dihadapkan kepada pimpinan kampung itu, yang ternyata adalah seorang kiai. Kapten Amir mengatakan bahwa mereka adalah tentara Republik Indonesia yang akan menghancurkan Belanda. Tapi Pak Kiai tidak yakin dengan hanya segelintir orang dapat mengalahkan Belanda. Mendengar itu, Pak Kiai akan melakukan sholat istiqoroh, mohon petunjuk kepada Tuhan. Sementara anak buahnya, ia suruh mengawasi Kapten Amir dan kawan-kawan. Setelah melakukan sholat istiqoroh, Pak Kiai lalu membebaskan Kapten Amir dan kawan-kawan. Bahkan ia memberikan bekal kepada mereka. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota. Di tempat hiburan malam, mereka tanpa sengaja mendengarkan pembicaraan antara Mayor Van Gardner dan anak buahnya. Senjaya mengerti bahasa Belanda, segera melaporkan kejadian itu kepada Kapten Amir, bahwa Mayor Van Gardner akan memerintahkan anak buahnya untuk menjaga gudang senjata, pengisian bahan bakar, dan lapangan terbang. Oleh karena itu, markas mereka pasti kosong. Paginya mereka menyerang markas Belanda. Thomas yang ditugaskan untuk menyusup ke markas Belanda membawa bom untuk meledakkan tempat itu. Setelah memasang bom, Budi terciduk oleh pasukan Belanda. Beruntung Thomas datang dan langsung memberondong tentara Belanda. Mendengar suara tembakan, tentara Belanda bergegas menuju ke sumber suara. Terjadilah saling tembak di antara mereka. Sersan Yanto berpura-pura tertangkap oleh Belanda. Saat mereka meninggalkan markas, Sersan Yanto menembak Rashid. Thomas sangat murka melihat pengkhianatan Yanto. Ngana kau mati, Yanto! Tapi ia tidak mengejar Yanto karena ia tahu sebentar lagi bom akan meledak. Ledakan itu sangat dahsyat. Mayor Van Gardner yang ada di lapangan udara segera memerintahkan anak buahnya menuju ke markas. Sementara Thomas dan Budi menuju lapangan udara, bergabung dengan Kapten Amir dan kawan-kawan. Sementara Dayan yang sudah sembuh meminta izin pada Lastri untuk berjuang bersama dengan kawan-kawannya. Mereka segera berbagi tugas. Thomas bertugas meledakkan gudang bahan bakar, sedangkan Marius bertugas untuk meledakkan pesawat. Sementara itu Amir meledakkan menara pengawas. Naas bagi mereka, Mayor Van Gardner memergoki mereka. Mayor Van Gardner segera menekan tombol bahaya. Para serjadu Belanda berlarian keluar. Kapten Amir segera memberondong mereka dengan tembakan. Sayang sekali, pada waktu mau menembak Mayor Van Gardner, peluru Kapten Amir habis. Di saat itulah terdengar suara ledakan dari gudang bahan bakar.
Serdadu Belanda menembaki tentara Indonesia hingga terpojok. Mengetahui hal itu, Thomas ingin mengebom pasukan Belanda. Namun sayang, Thomas tertembak. Thomas bangkit kembali dan terus berlari sekuat tenaga. Dengan kondisi terluka, Thomas masih berusaha untuk berlari. Senja berusaha menolong Thomas, sedangkan Amir berusaha melindunginya. Namun kini, pejuang kita kehabisan amunisi. Dalam keadaan genting ini, Kapten Amir memohon bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan sholat. Tak lama, Dayan berhasil merebut senjata di tangan serdadu Belanda. Dayan menembaki serdadu Belanda itu dengan brutal sekali. Marius yang melihat itu tidak jadi meledakkan pesawat. Ia memilih menyelamatkan teman-temannya. Bom pun meledak tepat setelah pejuang kita meninggalkan tempat itu. Cepat! Dayan yang mengejar pesawat tertembak kakinya. Thomas membidik dan mengenai Mayor Van Gardner dan anak buahnya. Dengan berusaha keras, akhirnya Dayan dapat memasuki pesawat. Mayor Van Gardner tewas bersama dengan meledaknya lapangan udara. Sampai di sini cerita ini berakhir, dan sampai ketemu dalam cerita selanjutnya.